Tes sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yakni bab tentang salat, yakni ahkamus shalah. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas syarat diterimanya amal ibadah. Jadi amal ibadah kaum muslimin, kaum mukminin tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nol, nggak ada pahala, sudah bercapek-capek mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, tapi tidak ada pahala, bahkan malah berdosa. Oleh karena itu para ulama menulis di dalam kitab mereka, yakni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Kahfi ayat yang ke-103, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Qul, katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kaum mukminin, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan manusia yang paling rugi, yang paling kecewa
yakni dengan amal ibadahnya, amal solehnya nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah di hari kiamat, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang dhal sa'yuhum, usaha mereka, perbuatan mereka, amal ibadah mereka, amal soleh mereka, fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia. Wahum, wawunya ini wawu haliyah, jadi wahum, mereka dalam keadaan, ya. Jadi kalau terjemah bahasa Jawa, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wahum khali utawi wong-wong iku yaksabuna padha nyangka, annahum setuhune wong-wong iku yuhsibuna padha nyangka, padha ngira, annahum setuhune wong-wong iku yuhsinuna sun'a, wis ngelakoni sak bagus-bagusi amal ibadah, sak bagus-bagusi amal soleh. Jadi dia mengira, menyangka ketika di dunia telah melakukan sebaik-baik amal ibadah, amal soleh, akan tetapi setelah di hadapan Allah, setelah di mahkamah Allah, sirna musnah, tidak diterima. Ya, di dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami ajukan amal ibadah, kami tunjukkan, ya, amal ibadah manusia, amal soleh manusia, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal solehnya, amal ibadahnya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya, oleh para ulama dicatat di dalam kitab mereka, yang pertama tidak ikhlas, yang kedua yakni apa? Tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan tuntunan. Ya, itu demikian. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, laisa ali amruna, di mana amal ibadahnya, amal salehnya tidak ada perintah, tidak ada tuntunan dariku, dari Rasul, fahuwa rad ay mardud, maka tertolak, yakni amal ibadahnya. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu demikian. Oleh karena itu kita kaji, kita koreksi, kita pelajari amal ibadah kita dengan yakni Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan bahas tentang ahkamus shalah, yakni hukum-hukumnya salat. Makna shalah, as-shalah lughatan, salat secara bahasa maknanya ad-du'a, doa. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-101, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya. Jadi wa shalli, salatlah atas mereka, maknanya doakan mereka. Inna salataka, sesungguhnya salatmu, maknanya doamu. Sakanul lahum, itu ketenangan bagi mereka. Di sini salat maknanya doa. Jadi orang salat itu orang berdoa. Doa yang ada waktu yang ditentukan. Doa yang ada gerakan yang ditentukan, ada ruku, ada sujud, ya, ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk. Doa di dalamnya, ya. Kemudian doa yang ada waktu, ada gerakan, kemudian doa yang ada bacaan yang ditentukan. Itu demikian. Makna asalnya doa, ya, doa yang ada gerakan tertentu, waktu tertentu, dan ada doa yang sudah ditentukan. Kalau rukuk bacanya ini, kalau sujud doanya ini. Itu demikian dan seterusnya. Secara syar'an, ini tadi secara lughah, bahasa lughah. Jadi as-shalah maknanya ad-doa. Kemudian secara syara', secara syariat, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatihatin bit takbiri
mukhtatimatin bitaslimi, ya, secara secara syariat, secara istilah menurut Al-Quran dan Sunnah, ya, salat itu at-ta'abbud lillah, merupakan penghambaan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi salat itu ibadah. Ibadah itu maknanya apa? Ibadah itu merendahkan, menghinakan, memperhamba diri. Ya, jadi beribadah kepada Allah, memperhamba diri kepada Allah. Maknanya salat ini melaksanakan perintah Allah. Salat ini ketundukan kepada Allah. Itu demikian. Oleh karena itu tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Salat bukan karena sungkan seseorang. Salat bukan karena ingin dilihat orang. Salat bukan karena ingin diwahkan orang. Karena apa? Ini at-ta'abbudu lillah, penghambaan, perendahan diri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian. Kalau disekutukan maka akan hancur pahalanya, akan rusak, hilang. Ya, itu demikian. Yakni ibadah ta'abbud kepada Allah biaqwalin, dengan ucapan yang sudah ditentukan. Ya, wa af'alin, dan gerakan yang sudah ditentukan. Makanya gerakannya yang namanya ruku itu ya apa? Dengan dalil. Yang namanya sujud itu ya apa? Dengan dalil. Yang namanya duduk iftirash itu ya apa? Dengan dalil. Yang namanya duduk tawaruk itu bagaimana? Dengan dalil. Ya, itu demikian. Maklumatin, yang sudah dimaklumi, yang sudah diketahui mulai zaman Rasul, dilihat oleh para sahabat, diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, ya, didengar oleh para sahabat. Ini muftatihatin bitakbir, diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ya, ada demikian. Ya, jadi tahrimuha takbir, ya, wa tahliluha taslim. Rasul bersabda salat, ya, itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini definisi salat sebagaimana qaulnya Imam Syafi'i, ya, as-shalah laisat kasyam, salat ndak sama seperti puasa. La budda ayyu awwala bi dzikrillah, harus diawali dengan zikrullah. Zikrullah ini apa? Yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini zikrullah. Walaupun ada sebagian pengikutnya Imam Syafi'i yang mentakwil, ya, salat tidak sama dengan puasa, harus diawali dengan zikrullah. Zikrullah ini dengan apa? Talafudun niat, pelafatan niat. Ya, usalli fardal maghribi salasa rakaat ma'muman, ya, au imaman lillahi ta'ala. Ya, ada yang menakwil begitu, tapi oleh sebagian pengikut yang lain disalahkan. Tidak benar takwil Anda. Fatwanya Imam Syafi'i itu seperti yang Rasul sabdakan, sholat itu apa? Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Itu demikian. Awalnya, pembukaannya itu dengan takbir, akhirnya itu dengan salam. La takbir Allahu Akbar itu masuk zikrullah. Itu demikian. Ya, Rasul juga tidak pernah mengajarkan, ya, kepada sahabat, kalau mau sholat maghrib bacalah usalli fardal maghribi salasa rakaatin, ya, ma'muman lillahi ta'ala. Tidak pernah. Ya, itu demikian. Ini hukmuha, hukumnya. As-salatu wajibatun bil kitabi was sunnati wal ijma' wal adillati ala zalika katsiratin azkuru minha. Salat itu hukumnya wajib, yakni salat 5 waktu fardhu, ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasul, berdasarkan ijma' sahabat, ijma' umat ini, ya. Dan dalil-dalilnya itu banyak sekali. Di antaranya sebagian yang kami sebutkan, ya, ini
dari Al-Quran ada di dalam surat An-Nisa ayat 103. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya salat atas orang mukmin itu ada kitaban mawquta, ada waktu yang ditentukan. Ya. Jadi waktunya ditentukan, ya, bilangannya ditentukan, maka ini wajib, ya. Ini dalil dalam bentuk khabar masih, ya. Dalam bentuk perintah yang menunjukkan wajib. Apa ada Ustadz? Jawabnya banyak. Wa aqimus shalah, ya, wa atuz zakat. Nah, itu. Tegakkan sholat, ini perintah. Ya. Menunjukkan apa? Wajib. Selama tidak ada dalil yang memalingkan. Kalau ada dalil yang memalingkan jadi sunnah. Enggak ada. Itu demikian. Kemudian ada lagi. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan apa? Tidak hanya fardu wajib sholatnya, tapi berjamaah juga wajib. Ruku'o sira kabeh sertane wong sing rukuk. Warka'u, ruku'o sira kabeh kaum muslimin kaum mukminin ma'ar raki'in sertane wong sing rukuk. Maknane jamaah sira kabeh, ojo salat nduk omah. Ya, itu gitu. Wasjudu ma'as sajidin. Sujud sira kabeh, sujudlah kamu semua ma'as sajidin sertane wong kang sujud. Jadi bersama orang yang sujud maknanya berjamaah. Ya, bagi laki-laki kalau tidak ada uzur dalam berjamaah wajib datang ke masjid. Ya, di dalam satu riwayat yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al muadzin hayya 'alas shalah. Ya, Rasul bersabda apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, marilah salat, hurrimatil a'mal, maka haramlah nilainya pekerjaan Anda. Diharamkan untuk kerja, ditaruh pekerjaannya berangkat berjamaah. Itu demikian. Tasik tumut tiang Ustad. Nah, ya. Jadi tasik dereng merdeka kula Ustad. Lah kapan sampean merdeka nih? Dari perbudakan manusia, harta, kan begitu. Iya. Ini dimerdekakan, ya, dirinya. Itu biar bisa ibadah dengan bagus, kan begitu. Ya. Kemudian yang kedua, dalil dari sunnah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa siyamir ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Rasul bersabda, dibangun Islam atas 5 landasan. Syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Kemudian yang kedua wa iqamis salat, yakni menegakkan salat. Ya. Bukan wa amilus shalah. Kenapa? Aqama yuqimu iqamatan, menegakkan. Oleh ulama-ulama ahli tafsir pakai lafaz aqama yuqimu ini maknanya tidak hanya sholatnya, sarana prasarana menuju sholat, syarat-syarat untuk menjadi sahnya sholat itu juga harus ditegakkan seperti wudu. Ya, itu demikian.
kemudian tempatnya tidak boleh najis dan lain sebagainya, pakaiannya ini aqama yuqimu iqamatan, ya, ini ditegakkan, tidak hanya sekedar dilaksanakan. Ini. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Ijma ini faqad ajma'at bi khamsi salawat fil yaumi wal lailah. Jadi umat Islam sepakat mulai zaman Rasulullah tabi'in sampai kepada kita, salat 5 waktu yakni sehari semalam adalah wajib, dan ini minal ma'lum minad din bid darurah, yakni perkara agama yang sudah diketahui oleh siapapun, ya, tidak ada satupun yang tidak tahu, ya, ini kecuali orang-orang yang yakni tidak ada di tengah-tengah umat Islam, kan begitu. Kemudian faya ma'asyiral ikhwani fiddin azakumullah, manzilatuha, kedudukannya, yakni kedudukan salat. As-salatu min aqidi faraidil Islam. Salat itu sebagian dari akid, sesuatu yang sangat ditekankan, faraid dari perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib yang sangat ditekankan. Jadi ada banyak perkara wajib, tapi wajib yang sangat ditekankan ini as-shalah. Kenapa? Karena posisinya setelah syahadat. Ya. Di dalam hadis yang lain wa amuduhus shalah. Ya, rasul amri Islam, segala yakni perkara itu urusannya Islam. Tidak ada satu perkara pun dunia sampai akhirat yang tidak diurus, yang tidak diselesaikan, yang tidak dijelaskan oleh Islam. Tidak ada, semua ada di dalam Islam. Ya, ada demikian. Sampai apa? Sampai kesurupan pun ada. Ojo melayu nang dukun loh. Ada caranya. Ya, itu demikian Rasul ngajarkan. Ya, sahabat mempraktekkan. Ya, para ulama menulis dalam kitab mereka tentang ruqyah. Itu. Masalah buang hajat pun ada. Jadi Rasul amril Islam, pokok segala urusan itu Islam. Wa amuduhus shalah, tiang penyangganya ini salat. Ya, Rasul bersabda, faslun bainal muslim wal kafir as-shalah. Pembatas antara muslim dan kafir itu adalah salat. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, ya, maka sungguh-sungguh dia telah kafir. Ya, faslun iku wates bainal muslim wal kafir, ing antarane muslim lan wong kafir. Faman mongko utawi sopone wong tarokaha kang ninggal sopo wong ha ing salat, faqad kafar, mongko nyekti teman-teman kafarawis kafir. Ya, itu demikian. Ini sangat ditekankan. Ya, ini. Dan disitir di dalam hadis ini oleh sang muallif yang menulis kitab ini. Jadi salat dimasukkan min akadil faraidil Islam. Jadi fardu wajib di antara kewajiban yang ada di dalam Islam yang sangat ditekankan adalah salat. Ini dengan dalil, yakni lamma arsalan nabiyyu Mu'adzan ilal Yaman, tatkala Nabi mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, qala lahu, maka dia Rasul bersabda lahu kepadanya, kepada Mu'adz, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi, maka hendaklah pertama kali yang engkau dakwakan kepada masyarakat Yaman itu adalah syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi dakwah ini yang paling mendasar, yang paling utama adalah akidah,
adalah tauhid, adalah kalimat la ilaha illallah. Itu demikian. Ya, Rasul ngutus mubalik, ngutus dai ke Yaman. Ya, yang pertama kali itu kalimat la ilaha illallah. Ya, ini. Fa inhum ajabuka lidzalik, maka jika mereka menyambutmu lidzalik, untuk itu, yakni menyambut kalimat la ilaha illallah, menerima dakwamu tentang tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, menunggalkan Allah, yang ada Tuhan hanya Allah, selain Allah adalah batil. Ya, ini kalau mereka menerima, ya, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim, ya, maka kasih tahu pada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah telah fardukan, telah wajibkan atas mereka khamsus salawat fil yaumi wal lailah, di dalam sehari dan semalam. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, di dalam hadis Bukhari hadis yang ke-1458, ya, Muslim hadis yang ke-19, Abu Daud hadis yang ke-1584. Wa ala hadza man ankara wujubaha kana kafiran murtaddan, dan karena ini, ya, barang siapa yang mengingkari wajibnya salat 5 waktu, ya, kafiran murtaddan, kafir murtad, wa hadza la khilafa fihi baina ahli ilm, dan hukum ini, ya, jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama satupun, ya, nggak ada yang berbeda pendapat, nggak ada. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan ulama-ulama yang lainnya sepakat, barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, kafir murtad, syahadatnya hancur batal. Wa inna ma waqa'al khilaf fi man tarakaha takasulan wa hadzal mutakasil imma ayatrukaha tamaman la yusalli abadan hatta yamuta, wa imma ayusalliha ahyanan wa yatrukuha ahyanan. Ya, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena takasul, karena malas. Sebab apa? Temannya ndak ada yang sholat. Sebab apa? Kampungnya nggak ada orang yang sholat. Sebab apa? Ya, pergaulan dan lain sebagainya, tapi dia tidak mengingkari wajibnya sholat. Ya, itu datangnya dari Allah lewat lisan Rasulnya, dia tidak ingkari itu. Maka ini ulama beda pendapat tentang orang yang kayak gini. Dan orang yang males ini macam-macam. Imma ayat rukah tamaman, ada yang meninggalkan sholat secara penuh, gak sholat babar blas, ya, jadi sama sekali tidak sholat. Kemudian yang kedua, imma ayusalliya ahyanan, jadi boleh jadi apa? Dia sholat kadang-kadang, ya, jadi kadang-kadang apa? Sholat kadang-kadang tidak, itu demikian. Jadi kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ya, fal awal yasmuluhu hadis al ahadu alladhi bainana wa bainahum shalah faman taraka faqad kafar. Ya,
Yang awal ini mereka apa? Termasuk hadis di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-ahd, perjanjian, al-fasl, pembatas, ya, alladzi bainana wa bainahum, antara kita dan mereka orang kafir, as-shalah, salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh-sungguh dia kafir. Ya, itu demikian. Ya. Ini. Jadi wa yasmuluhu kadzalika qaulu ibn Abdillah bin Syakik, karena ashabu Muhammadin la yarana syai'an minal a'mal taraka kufrun illa shalah. Ya. Jadi dari Abdullah bin Syakik adalah sahabat Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an, mereka tidak memandang, tidak yakni berpendapat ya sesuatu pun dari amal perbuatan yang ditinggalkannya itu hukumnya kafir kecuali salat, ya, itu demikian. Ya, ini. Jadi yang sama sekali tidak salat seumur hidup sampai mati, ini masuk kepada hadis ini, ya. Wa amma tsani alladhi yatruku ahyanan wa yusalli ahyanan la yakunu kafiran li'annahu laysa tarikan bil kulliyah bal huwa lam yuhafid 'alaiha. Adapun yang kedua, kadangkala laksanakan, kadangkala yakni tidak, ya. Ini lo Ustadz, kalau sholatnya 1 tahun sekali ya apa Ustadz? Nek pas rihoyot tok, ya, Idul Adha sama Idul Fitri masuk ini, dia maknanya masih meyakini sholat itu ibadah, sholat itu begitu, ya. Itu demikian, ya, setahun pisan. Nah ini, ya, maka ya layakunu kafiran, dia tidak sampai murtad hancur syahadatnya kafir, enggak. Li'annahu laisa tarikan bil kulliyah, karena dia tidak meninggalkan secara totalitas, bal huwa lam yuhafid 'alaiha, sebaliknya dia tidak menjaga salat, dan ini masuk dalam ancaman walaupun tidak dihukumi kufur. Ancamannya banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya, ini. Jadi orang mukmin itu alladzina hum fi salatihim, ya, hafizun. Jadi mereka menjaga, ndak lam yuhafid, ada ndak menjaga, ya, maknanya bukan mukmin yang baik, ya. Itu demikian. Ini. Kemudian bilangan salat mafruḍah, salat yang difardukan, as-sahih alladzi dhahaba ilail jumhurul ulama anna salawatal mafruḍah khamsun, yang sahih yang dimana jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, mereka mengatakan salat yang fardu itu salat 5 waktu. Anna salawatal mafruḍah khamsun, ya, yang difardukan itu cuma 5. Ini. Wa dhahaba al-Hanafiyah ila wujubil witri aywan. Ya, dalam mazhab Hanafi tidak hanya salat 5 waktu, witir juga wajib. Ya, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Ya, baik safar maupun mukim, baik bepergian maupun di rumah, tidak perjalanan. Nah, itu gitu. Dalam mazhab Hanafi, ya, itu wajib juga. Ya. Itu. Akan tetapi was-sahih ma dhahaba ilaihil jumhur, yang sahih, pendapat yang kuat ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ya, itu demikian. Ini wa an Anas bin Malikin an Abi Dzar radhiyallahu an fi hadisil Isra, dari Anas bin Malik dari Abu Dzar di dalam hadis Isra, ya, di dalamnya ada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, farradallahu ala ummati khamsina shalah, yakni Allah fardukan atas umatku 50 salat.
ya. Kemudian Rasulullah terima, turun ya oleh Nabi setelah Nabi Musa, diingatkan umatmu tidak akan kuat. Ya, aku telah coba, maka faraja'tu ila rabbi. Akhirnya kembali diturunkan lagi, ya menjadi sekian. Kemudian Nabi Musa mengatakan masih tidak kuat, gitu. Sampai menjadi 5, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna ma yadullul qaul ladayya, ya, ma yubaddilul qaul ladayya, ya. Allah berfirman, dia itu sholat 5 waktu, sedangkan dia itu seperti 50 seperti 50 pahalanya, ya. Itu demikian. Dan tidak akan berubah qaul, yakni padaku. Jadi 5 waktu ini yang fardu. Kemudian dari Abi Muhairis Anil Mukhdaji berkata, ja'a rajulun ila Ubadah bin Samit, ya, Ubadah bin Samit radhiyallahu an, faqal ya Abul Walid, ya. Jadi ada orang laki-laki datang kepada sahabat Ubadah bin Samit. Dia bertanya, wahai Abu Walid, Abul Walid, ya, inni sami'tu Aba Muhammad Al-Ansari, saya mendengar Abu Muhammad Al-Ansari berkata, al-witru wajibun, salat witir itu wajib. Maka faqala Ubadah, ya, Ubadah bin Samit mengatakan, kadzibun, ya, Abu Muhammad. Jadi kadzdzaba Abu Muhammad, maka berdustalah Abu Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah ala ibadihi. Ya, saya mendengar Rasul bersabda, salat 5 waktu yang Allah fardukan atas hambanya, ya. Faman jaa bihinna lam yantakis minhuna syai'an ikhtifafan bihaqqihinna fa innallaha ja'ilul lahu yaumal qiyamati ahadan ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang datang dengan sholat 5 waktu tidak dikurangi sedikit pun, tidak meremehkan, meringan-ringankan sholat 5 waktu akan haknya sholat 5 waktu, maka Allah akan jadikan, yakni di hari kiamat kepadanya itu satu perjanjian. Perjanjian apa? Ayyudkhilahul jannah, dia pasti dimasukkan surga. Ya, kalau menjaga 5 waktu ini, tidak menggampangkan, tidak meremehkan sholat 5 waktu, ya, ini maka Allah Ta'ala pasti masukkan dia ke surga. Wa man jaa bina qad intaqasa minhuna syai'an istighfafan bihaqqihinna lam yakun lahu 'indallahi ahadun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafaralah. Barang siapa yang datang, yakni dengan membawa salat akan tetapi dia kurangi itu, tidak dilaksanakan secara penuh, istighfafan karena menggampangkan, ya, salat 5 waktu haknya bihaqqihinna, maka lam yakun indallahi ahadun, tidak ada perjanjian di sisinya. Insa'a azabahu, kalau Allah berkehendak dia diazab di neraka, ya. Ini wa insya'a ghafaralah, kalau Allah berkehendak maka Allah akan ampuni, ya. Ini masuk dosa-dosa selain syirik, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Kemudian dalil yang berikutnya dari Talha bin Ubaidillah, anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal
"Ya Rasulullah, madza aftaradallahu alayya minas shalah?" Qala 5 salawat. Ya, dari Talha bin Ubaidillah, ada seorang Arab Badui, orang Arab pucuk gunung, ya, datang kepada Nabi. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang Allah fardukan atasku dari salat ini?" Maka Rasul bersabda, 5 salawat, salat 5 waktu. Ya. Fahal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban atasku yang lainnya? La, tidak ada. Illa an tatawwa'ah, kecuali salat tatawwu, sunnah. Ya. Maka dengan dalil ini termasuk juga, ya, tidak hanya salat witir, salat-salat yang lainnya, ya, yang dianggap fardu, ya. Ini sholat tahiyatul masjid ada yang anggap fardu, ya, dan lain sebagainya. Maka dengan pendapat ini terbantahkan, ya. Ada demikian. Azan dulu. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Di dalam hadis Talha bin Ubaidillah tadi, ada seorang badui datang kepada Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang Allah fardukan, yakni salat dariku, yang salat yang Allah fardukan kepadaku?" Maka Rasul bersabda, 5 salawat, yakni salat 5 waktu. Maka dia tanya lagi, "Fahal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban terhadapku lagi selain 5 waktu itu?" Ya, la, tidak ada. Illa an tatawwa'ah, kecuali kamu tatawwu, laksanakan sunnah. Ya, ada demikian. Kemudian di dalam hadis yang di atas dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, yang menolak pendapat dari Abu Muhammad Al-Ansari. Dia berkata, "Al-witru wajibun, witir itu wajib." Maka sahabat Ubadah mengatakan, "Kadzdzaba Abu Muhammad." Ya, kadzdzaba ini jangan diterjemahkan berdusta, walaupun maknanya dusta, ya, karena berdusta atas nama Rasul, "Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Itu demikian. Sahabat tidak berdusta, akhta'ah, keliru, salah, ya, itu demikian. Kalau keliru salah, sahabat itu mujtahid. Mujtahid itu kalau salah dapat pahala 1, kalau benar pahala 2. Itu demikian. Ya, ini yang terjadi di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, tidak seperti orang-orang Syiah, ya, yang mereka mencaci, mencela, melaknat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ada kalimat-kalimat yang dimana tanakus, yakni mengurangi, menjatuhkan sahabat, di situ dia pakai, ya, itu demikian. Oleh karena itu, oleh sang muallif yang menyusun kitab ini, qauluhu kadzdzaba Abu Muhammad, ya, ucapannya sahabat Ubadah bin Samit telah berdusta Abu Muhammad, itu maknanya ai akhta'a, dia keliru. Itu gitu. Ya, bukan dusta, tidak, keliru. Ini. Kemudian fadilatus shalah wa targhib fi adaiha, keutamaan salat dan yakni targhib di dalam menunaikan salat, yakni satu dorongan, pemberi semangat, yakni di dalam melaksanakan menunaikan salat. Ini yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taubah,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya. Sesungguhnya hanyalah yang berhak memakmurkan masjid Allah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan aqamas shalah, yang menegakkan sholat, menjaga waktunya, menjaga berjamaah. Itu aqama yuqimu iqamatan. Jadi sholat ini perintahnya pakai lafadz iqamah. Yuqimunas sholata, itu demikian. Ya, ai ya'tuna bihuquqihinna, yakni mereka datangi, mereka laksanakan dengan hak-haknya sholat. Hak-haknya sholat ini yang berkaitan dengan sholat, seperti wudhu ini diluruskan, wudhunya dibetulkan dengan benar, ya, tempatnya, kemudian berjamaah, adab-adab ke masjid, ya, itu diperhatikan. Ini makna iqamah, yakni menegakkan sholat. Ini jadi yang berhak memakmurkan masjid Allah ada demikian, ya. Dan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka boleh jadi mereka itu, ya, termasuk orang-orang yang dapat hidayah. Ini kemudian masih banyak lagi ayat-ayat, ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebagai rem, sebagai lijam kekang, yakni apa? Untuk berbuat maksiat, sebagai kekang, ya. Karena apa? Karena dilatih kita untuk 5 waktu berhadap-hadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, bertemu dengan Allah, sehingga jika suatu saat kita dihadapkan kepada apa? Perbuatan faksa dan mungkar, maka perasaan itu akan muncul. Allah melihat saya, Allah mengawasi saya, Allah mendengar saya. Itu demikian. Maka sholat ini pencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Rasul bersabda, malam yanhahu sholatuhu anil faksya'i wal munkar lam yazidhu illa bu'dah. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa menjadikan kekang dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah menambah sholatnya kepada dia kecuali semakin jauh dari Allah. Ya, zahirnya kelihatan jengkang-jengking, ya, tapi hatinya jauh dari Allah. Itu demikian, ya. Ini kenapa? Apa sebabnya? Ya, di dalam surat Al-Mu'minun, ya, orang mukmin itu walladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Ini khusyuk, ya, ada demikian. Yang bisa melahirkan apa? Tali kekang dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu sholat khusyuk, ya. Oleh karena itu sholat khusyuk itu ada kaitannya dengan apa? Dengan perbuatan dia di luar sholat. Kita tahu di dalam surat Al-Mu'minun itu, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ya, kalau masih melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya, ya, habis sholat isya begadang sampai subuh, ngobrol, ya, cangkruk di warkop, ya, kemudian apa? Main game, ya, itu sampai apa? Sampai pagi.
Orang kayak gini sholatnya ndak bisa khusyuk. Iya, itu. Nggak bisa khusyuk orang kayak gini. Karena masih apa? Masih seneng lahun. Perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya, ngobrol ngarol itu ndak ada manfaatnya. Orang muslim, orang mukmin, ya ini apa waktunya, perbuatannya, ucapannya semua harus bermanfaat. Kalau ndak dunia ya akhirat. Itu demikian. Ya, ini. Kemudian apa lagi? Salat itu bisa memberikan ketenangan. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu hati menjadi tenang dari problematika hidup, permasalahan hidup, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, ya. Itu dengan zikrullah diantaranya as-shalah. Oleh karena itu Rasulullah apabila mengalami sesuatu, ya, kebingungan, mengalami ini, ada perkara yang tidak selesai, fafazi'a ila sholat, maka segera Rasulullah ambil air wudhu kemudian sholat. Loh, itu demikian. Ya, ini tenang. Ini fadilah sholat banyak sekali. Ya, ini di sini disebutkan cuma beberapa. Nah, ini, ya, ini. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'. Ya, saya mendengar Rasul bersabda, bagaimana pendapatmu? Ara'aitum lau anna nahran bi babi ahadikum, seandainya di depan pintu rumahmu ada sungai jernih, enak, airnya seger, kamu mandi di situ setiap hari 5 kali, ya, apakah masih ada kotoran di tubuhmu? Apakah masih ada bau, ya, bau nggak enak, ya, bau apa, bau badan? Apakah ada? Ndak ada. La yabqa min daranihi syai', kotorannya tidak ada sedikit pun, ya. Maka Rasul katakan, fadzalika mislus salawatil khamsi, ya, mongko utawi koyok mengkono iku perumpamaane salat 5 waktu, yamkhullahu bihinnal khotoya, yamkhu busek ngapus sapa Allahu Gusti Allah bihinna kelawan salat 5 waktu al khotoya ing dosa-dosa. Ya, jadi seperti itulah Allah mau menghapus dosa, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ya, dosa itu ada 2, ya. Ada kabair, ada shaghair. Ya, kalau al kabair, dosa-dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha, taubat yang memenuhi syarat diterimanya, taubat, ya, menyesal, berhenti, kemudian apa? Bertekad bulat tidak mengulangi. Kalau dosa itu dilakukan seseorang terhadap Allah, syaratnya 3. Tapi kalau terhadap manusia sesama kita, misalkan pernah ngemplang uangnya orang, ya, utang gak nyaur, kemudian apalagi ketika punya pangkat, punya kedudukan, jabatan, suka nempeleng orang, maka di situ, ya, jadi apa? Taubatnya itu dengan jalan meminta lepas hak dari orang itu. Ya, kalau pernah ngemplang uangnya orang, ya kembalikan. Ya, kalau pernah nempeleng orang,
ya waktu pangkatnya masih masih gagah-gagahnya, barang wis pensiun kena penyakit toh. Ya, taubat. Nah, itu datang itu. Dulu pernah ditempeleng, Pak, aku biyen tau nempeling sampean sepuro aku gak gelem, sampean tak tempeling kuduan. Nah, ya harus mau. Ya, kalau ndak masih ada sangkutan di hadapan Allah itu. Ya, itu demikian. Pak, kula biyen nakal, Pak, ya. Ayam sampean tahu tak colong, Pak, saiki aku tobat. Oh iya, biyen ayamku bangkok sing ilang ya tempono nek ngono. Ya ditempuhi, ndak boleh lah itu begitu, harus dikembalikan. Kalau ndak bisa. Ya itu kalau sangkutannya kepada sesama kita. Itu al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau as-saghair yang dimaksud di dalam hadis ini tadi, itu as-saghair, dosa-dosa kecil. Ya, seperti apa? Meripati jelalatan nek ana wong ayu, ya, ndak cuma alhamdulillah tapi katut. Nah, katut kita, ya. Rasul mengatakan pandangan pertama itu rahmat, pandangan kedua syaitan. Nek kepethuk ngene alhamdulillah ketok wong ayu kan gitu ya. Tapi begitu ketok kita kemudian apa? Lah ini syaitan. Rasul pernah bonceng sahabatnya itu begitu. Ya dipegang kepalanya sama Rasul, dibelokno geradak kayak gitu. Ya, pandangan pertama iki rahmat, ping pindho niki setan, awakmu wis ketarik setan wisan. Ya, itu demikian. Ini. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, liyaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Hendaklah mukmin laki-laki menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahramnya dan menjaga kemaluan mereka. Ya, Quran niki lalar gawe wong pandangan ayo diatur iku. Quran sing disalahno. Nauzubillah. Ya, pandangan ini ketokane pandangan tapi ujung-ujungnya itu Islam itu apa? Tindakan preventif. Ya, ketokane sepele pandangan kan gitu ya. Tapi nanti ujungnya wah wis rumah tangga kacau, anak keleleran, macam-macam sudah. Ya, itu demikian. Karena apa? Karena pandangan. Itu gitu. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah as-saghair, dosa pandangan diantaranya. Ya, kemudian apa? Ngerasani wong. Ya, dan semisalnya, ya, itu demikian. Kemudian di dalam hadis yang lain dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma taghsal kabair. Ya, Rasulullah bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat itu penghapus dosa di antara keduanya. Zuhur dengan asar, asar dengan maghrib ini penghapus dosa. Ya, syaratnya apa? Majtunibatil kabair, malam yaksal kabair, selama dia tidak melaksanakan dosa besar maka dosa kecilnya diampuni dengan perbuatan sholat, wudhu dan lain sebagainya, itu penghapus dosa. Ya, itu demikian. Tapi nek nglakoni dosa gede gak diampuni. Ya, itu demikian. Dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu an qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa shallaitul khams salawatal khamsi wa addaituz zakah wa sumtur ramadan wa qumtuhu famimman ana. Ya, dari Amr bin Marrah al-Juhani mengatakan ada orang laki-laki datang kepada Nabi, dia tanya. Ya, ini sahabat itu begitu. Sahabat itu tidak mau berbuat tanpa ilmu, tidak mau, harus berdasarkan ilmu, tidak mau punya keyakinan yang tidak ada ilmunya. Ya, beda dengan orang Jawa ya.
orang Jawa genderuwo ya yakin. Itu begitu. Ya, jadi mereka sahabat itu kalau ndak ada ilmu dia ndak akan meyakini, itu begitu. Ya, dia tanya kepada ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ya, jika aku bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah dan engkau Muhammad, engkau utusan Allah. Kemudian aku sholat 5 waktu, aku tunaikan zakat, aku puasa Ramadan dan aku menegakkan Ramadan, ya. Aku ini termasuk orang yang bagaimana? Mimman ana. Ya, qala minas siddiqina wasyuhada, kamu termasuk orang yang ada di dalam firman Allah as-siddiqina wasyuhada. Ya, bayangkan. Syaratnya apa? Syaratnya sholat 5 waktu. Ya, kalau tidak sholat tidak masuk ini. Ya. Kemudian di dalam riwayat dari Abdullah bin Amru, ya, radhiyallahu anna rajulan ata Rasulullah fasa'alahu an afdalil a'mal. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya kepada beliau tentang amal apa yang paling utama. Ya. Jadi faqala as-shalah, salat. Rasul menjawab, ya, thumma ma, kemudian apa lagi? Salat, thumma ma, kemudian apa lagi? Salat, thumma ma, kemudian apa lagi? Tsummal jihadu fisabilillah, kemudian jihad berperang di jalan Allah. Jadi sholat sampai 3 kali, sholat, ya, baru jihad di jalan Allah. Itu demikian. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita wal waraq yatahafat. Dari sahabat Abu Dzar mengatakan Nabi keluar di musim dingin, sedangkan warak, yakni daun, yatahafat, berguguran, berterbangan. Faqala ya Aba Dzarrin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar. Qultu, maka aku menjawab, labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, qal innal abdal muslima la yusalli as-salata yuridu biha wajhallah fatahafat anhu dunubuhu. Sesungguhnya seorang hamba muslim, dia bersolat dengan satu solat yang dia ikhlas mengharap wajah Allah, maka akan berguguran darinya dosa-dosanya, kama yatahafat hadzal waraq an hadhihi syajara, seperti bergugurannya daun-daun ini dari pohon-pohon ini. Itu demikian, ya. Jadi maknanya sholat ini menggugurkan dosa kita, ya. Itu demikian, merontokkan dosa kita. Ya, ini seperti apa? Seperti orang sakit. Ya, orang sakit itu juga menggugurkan dosa. Kama asqatatil asjar aurokoha. Ya, seperti pohon menggugurkan, yakni daun-daunnya. Jadi senut grodok, senut grodok, itu begitu, ya, sampai bersih dari dosa. Kalau meninggal karena sakit, ya, kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, makanya perkaranya orang muslim itu enak, orang mukmin itu enak. Ya.
dapat rezeki, dapat sesuatu yang menyenangkan bersyukur. Ya, dapat yang tidak enak sabar. Karena di situ ada penghapus dosa, di situ ada penambah pahala. Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang mukmin. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan satu yang menyenangkan, ya syakara, dia bersyukur. Maknanya bersyukur, dia gunakan sesuatu yang menyenangkan itu di jalan Allah dan di ridha Allah. Wa in asabahu dharra, kalau tertimpa musibah, bencana, penyakit, sabar fakana khairallah, dan itu lebih baik bagi dirinya. Ya, diuji sakit, ya itu astagfirullah. Sakit itu sendiri kan apa? Penggugur dosa. Ya. Lah sejauh mana banyaknya dosa yang gugur Ustadz, sejauh sakit yang dia alami. Semakin senut-senut, semakin cekot-cekot, maka dosa yang gugur pun semakin banyak. Itu demikian. Ya, itu. Cuma dengan syarat sabar. Kalau ndak sabar, kena penyakit, ngersulo, ngeres, gandes, bahkan apa, dari mulutnya keluar jajan pincuan, maka orang kayak gini ini cepet masukkan rumah sakit, ya, biar sembuh, kan kemudian disuruh taubat. Nah, itu begitu, ya, itu. Jadi kalau dia bisa bersyukur, semakin mau berobat ndak berobat ya terserah orangnya, kan begitu ya. Ini karena dia dapat pahala dan itu penghapus dosa. Kemudian wa'an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin takhduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadz dzunub ma lam ta'ti kabiratan wa dzalika dahr kulluh. Ya, saya dari Utsman bin Affan berkata, saya mendengar Rasul bersabda, tidaklah ada seorang muslim pun yang dia datang, yang sholat maktubah, sholat wajib datang waktunya, kemudian dia membaguskan wudhunya, kemudian khusyuknya, rukuknya, kecuali itu adalah penghapus dosa-dosa sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku setahun penuh. Ya, setahun penuh menjadi penghapus. Ya, itu demikian. Maka di sini sholat itu kafarah, ya, sebagai penghapus dosa, ya, itu demikian. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya, ya. Di dalam yang lain, la yanhazu ila shalah, orang yang mendengarkan azan tidaklah dia bangkit dari rumahnya, dari tempat duduknya, kecuali karena azan, karena sholat tersebut, maka setiap langkahnya, ya, itu apa? Mendapatkan pahala. Satu langkahnya menghapus dosa. Itu demikian sampai ke masjid, ya. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah ba'diyah. Setelah itu apa? Dia menunggu orang sholat, maka dia dihitung pahala sholat. Bayangkan, menunggu qomat, menunggu imam, itu dihitung sama dengan sholat, sama dengan sholat. Itu pahalanya bagaimana banyak, ya. Itu demikian. Tapi umumnya kita apa? Kurang iman, kurang yakin, kan gitu. Mbok dibayar kenceng, mbok sholat sak juta penuh masjid iki, ya. Ya, ini orang daerah mana ini? Ya, itu daerah Gedek sini, ya. Sampai umumkan di Pak Haji Sutoyo sana, anunya musolanya yang sholat dapat 1 juta penuh, ndak kira-kira? Ya, karena ndak yakin dengan sabdanya Rasul, ya, itu ndak yakin. Orang-orang ndak yakin, di situ kehilangan berkah,
Di situ umat Islam kehilangan kekuatan karena apa? Tidak yakin dengan sabdanya Rasul. Ya, makanya teman-teman itu tak bilang, ya sampai nikah itu tujuannya apa? Waduh, ya supaya hidup tenang. Terus ya samping itu apa? Ya, tentang anak gimana? Ya anak 2 cukup, innalillahi. Tujuan orang nikah itu memperbanyak anak. Ya itu demikian. Jadi tapi ini ndak mau memperbanyak karena apa? Takut. Kalau nyambut gawe pabrik Ustaz bayaran kula pinten. Gak percaya karo Gusti. Nahnu narzukukum wa iya, aku yang ngasih rezeki kamu. Lo itu ndak percaya. Ya, itu mesti ragu-ragu duwe anak akeh gak wa innalillahi. Itu takut ya, itu terhadap termasuk apa? Pahala-pahala yang lainnya takut. Ya, itu gitu. Ndak percaya, sudah kurang keyakinan, kurang. Ya. Padahal itu sudah jaminan Allah, aku yang ngasih rezeki kamu dan anak istrimu yang kamu tanggung. Nah, itu gitu. Wa ma min dzabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang merlata di muka bumi rezekinya ditanggung Allah. Ya, duwe anak awang-awang. Ajane rabi gak wani, padahal apa? Allah berjanji, yughnihimullahu min fadli. Allah akan mencukupkan dengan fadilahnya. Gak wani rabi, umure piro Mas deh? Ya. 30. Saya dulu 30, anak saya sudah 5 Mas. Ya, itu. Saiki 16 anakku Mas gitu. Eman lah gitu kan ya. Itu karena apa? Takut. Itu tidak percaya dengan janji Allah, dengan sabda Rasul. Rasulnya kurang mantep ya, walaupun jenggotnya wis dawa. Ya, ini janji Allah Ta'ala. Ini fadilah-fadilah sebagian, masih banyak fadilah sholat sebetulnya. Ya. Itu demikian. Di antaranya ini dari Abdullah bin Amr juga. Ya, barang siapa yang menjaga sholat, jadi man khafadha 'alaiha kana lahu nuran burhanan najatan yaumal qiyamah. Menjaga sholat itu dapat cahaya nanti. Ya, dapat bukti bahwasanya dia seorang muslim, dia seorang mukmin, najatan, keselamatan di hari kiamat. Itu demikian. Ya, ini. Kalau tidak jaga sholat apa? Dia tidak ada cahaya, tidak ada hujah di hadapan Allah kalau dia seorang muslim, kalau tidak dijaga sholatnya. Ya sholat cuma jarang-jarang. Nah, itu. Dan nanti dari kiamat dibangkitkan bersama Qarun, Haman, Fir'aun, Ubay bin Khalaf. Ya, itu. Jadi dibangkitkan di padang mahsyar, tahu-tahu kelompok loh aku kok karo Fir'aun nih. Ya, karena apa? Tidak jaga sholat, dibangkitkan bersama mereka. Ada lagi orang itu apa? Ketika dibangkitkan padang mahsyar untuk tengah-tengah wong Nasrani. Soalnya apa? Ketika hidup di dunia tasabuh dengan Nasrani. Ada yang orang dibangkitkan di padang mahsyar itu untuk tengah-tengah wong Yahudi ki koncoku muslim nang ndi gak ono iki. Kok Yahudi kabeh? Ya, karena apa? Ketika di dunia ini apa? Dia tasabuh dengan Yahudi. Nah, itu demikian. Ada yang dibangkitkan di tengah-tengah orang Hindu, orang Buddha. Karena apa? Ketika dia hidup di dunia ini tak sabut dengan Hindu, Buddha. Itu demikian. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama mereka. Ya. Lah nek wong Hindu ono iki, ono dina iki, ono dina iki. Melok yo. Ya, ono keyakinan niki Nyai Roro Kidul, Bathara Kala macam-macam ya. Keyakinannya podo karo wong Hindu, wong Buddha, ya nanti apa? Dibangkitkan bersama mereka. Itu demikian. Wallahu taala a'lam. Barangkali cukup sekian apa yang disampaikan. Ya, barangkali ada pertanyaan monggo. Ya, dalam bab ini ada yang silakan monggo. Iya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Ya, itu demikian.
Maka bagaimana caranya dia jadi Islam lagi? Ya dengan apa? Taubatan nasuha. Taubat, ya, itu masuk dosa besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Itu demikian. Syahadat lagi, ucapkan kalimat syahadat kalau memang apa? Menentang, kalau memang tidak percaya sholat itu apa? Satu kewajiban yang datangnya dari Allah, satu syariat dari syariat-syariat Allah. Itu demikian. Ya, ini. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Monggo. Salat jam 5 sore. Iya, kenapa jam 5? Tentu ada alasannya. Kan begitu ya. Itu. Yang dimaksud sholat jamaah yang dapat 27 derajat itu yang bersama imam rawatib, ya. Di sini Masjid Mushola Muhajirin, ya, itu ada imam rawatibnya, ya. Yang dapat 27 itu yang bersama imam rawatib, ada muadzinnya, ada imamnya. Adapun setelah itu dapat fadilah berjamaah, ya, tidak dapat 27 derajat. Oleh karena itu di Saudi Arabia, di negara-negara yang menjalankan syariat Islam, begitu ada hayya ala sholat, warungnya tutup semua, plek 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 plek. Nah, itu gitu. Ya, sholat jamaah bengkelnya tutup. Nah, itu gitu. Pasarnya tutup, malnya tutup. Ya, bahkan rumah sakit pun juga berhenti. Ya, kecuali yang operasi. Ya, ada demikian. Jadi berhenti untuk sholat jamaah di rumah sakit. Ya, saya dulu sering ya sholat di rumah sakit. Karena apa? Ya mereka apa ini yang tidak ada tetap ya diwajibkan. Kalau enggak izin usahanya dicabut kan begitu. Ya, kalau di sini justru waktunya sholat bekerja, iki durung wayahe mulai iki. Engko istirahatmu jam 5, padahal jam 5 wis entek waktu sholat asar. Dilarang apa? Sholat asar ketika matahari sudah merah, itu haram, tidak boleh. Itu munculnya dua tanduk setan di waktu itu, nggak boleh memakamkan jenazah dan juga tidak boleh sholat. Nah itu gitu. Ya. Lah ya apa Ustaz, wong peraturan perusahaan demikian kan gitu ya. Itu ya pindah wae. Dolek liyane, tawakal Allah kan begitu. Merdekakan diri Anda. Nah, itu demikian. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.